Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah miliki cita-cita setinggi-tingginya. Ya, orang yang punya cita-cita orientasi yang sangat kuat ya, dia tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal negatif yang ada di sekitarnya. Ada cerita tentang bagaimana Louis XVIII dari Perancis itu ya, ketika masa mudanya itu musuh-musuhnya berusaha untuk merusaknya dengan berbagai macam hal yang negatif, dengan hal yang merusak. Diajak makan-makan enak, diajak minum-minuman keras, diajak melakukan berbagai macam kesenangan-kesenangan yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Tapi anak muda ini bergeming, dia tidak mengikuti ajakan-ajakan mereka. Dia tetap teguh dengan prinsip-prinsipnya. Dia ditanya, kenapa kamu kok nggak mau menikmati keindahan hidup, kesenangan dunia, gitu kata dia. Saya dilahirkan untuk menjadi raja. Saya tidak pantas melakukan hal-hal yang rendahan seperti itu. Saya adalah seorang yang lahir untuk menjadi raja dan saya tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang rendah seperti itu. Jadi ketika orang itu punya cita-cita tinggi, punya satu orientasi hidup yang jelas, saya ini nanti mau ngapain, mau menjadi apa, mau berkontribusi apa untuk nusa bangsa dan agama, mau menempuh pendidikan di mana, mau menjadi seorang sarjana yang seperti apa, mau berkarirnya seperti apa ya. Kalau kita kemudian punya satu roadmap hidup yang jelas, maka insya Allah kita akan terjaga dari berbagai macam godaan di sekitar kita. Kayak kita kalau pas ujian itu loh, kalau kita pas menjelang ujian itu kan diajak teman untuk melakukan berbagai macam hal yang aneh-aneh itu kan males gitu. Yuk jalan-jalan yuk, kongko di mall yuk gitu. Udah, kenapa? Besok aku ada ujian ya. Karena besok ada ujian ya, kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu dia tinggalkan. Kenapa? Karena besok ujian. Nah, seorang yang punya orientasi hidup yang jelas, seorang yang punya cita-cita, tujuan hidup yang jelas, maka dia akan menganggap setiap hari itu berharga. Setiap hari itu bagian dari bata demi bata dia membangun masa depannya. Maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang negatif dan sia-sia. Karena apa? Dia tahu waktu ini sangat berharga untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita saya. Jadi yang pertama, milikilah roadmap hidup yang jelas. Milikilah cita-cita yang tinggi. Milikilah jadi cita-cita itu di breakdown. Kira-kira nanti aku umur sekian harus sudah seperti apa, umur sekian harus sudah seperti apa. Berapa buku yang harus aku baca setiap minggu atau setiap bulan. Berapa kemudian kisah-kisah sukses yang harus aku lihat atau tonton atau baca untuk menginspirasi aku dalam setiap bulan. Itu dia harus tentukan target-targetnya supaya kemudian dengan itu dia on the track. Dia senantiasa berada di dalam garis jalur yang betul-betul jelas menuju masa depannya. Yang kedua tentu tadi mencari lingkungan pergaulan yang positif ya, mencari teman-teman yang punya visi dan misi yang sama. Mencari teman-teman yang punya cita-cita yang juga besar, cita-cita yang juga tinggi, karena kita tahu teman ini memang pengaruhnya luar biasa. Teman ini akan membuat kita terpacu untuk melakukan musabaqatul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Temanku sudah hafal 15 juz, aku baru 9. Temanku setiap hari dia tilawah 2 juz, aku cuma 1. Dan seterusnya, ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berprestasi insya Allah. Terima kasih. Jazakumullah.